Hey, Mam. Assalamualaikum pengucap. Waalaikumsalam. Deh. Kita penjaga halaman 1. Ini bos sekali lagi singan tidak masuk. Hmm. Jadi apa ini pengucap? Apa kita mau sampaikan Ya, ini? besok ini pengucap. Iya. Tribun Timur edisi Rabu 22 September muncul dengan headline Makassar fokus posko kontainer. Jadi penuh lagi nih posko kontainer nanti. Iya. Makassar. Jadi begini pengucap. Kemarin tanggal 20 Iya. Mendagri mengeluarkan instruksi yang berlaku mulai tadi hari ini 21 tanggal 21 Iya. bahwa status Makassar itu turun dari PPKM level 4 ke PPKM level 2. Jadi nalompati level 3 pemeca. Hebat datang Makassar deh. Kenapa Makassar bisa ke level 2? Karena menurut Wali Kota Makassar Pak Dani Pomanto, karena berbagai indikator toh. Iya. Antara lain itu bed occupancy rate-nya, BOR, itu keterisian tempat tidur ya bahasa Indonesianya itu. Iya. Itu sisa 8%, ya kan? BOR ICU-nya sisa 13%. Jadi kalau dulu sebelumnya itu kita di PPKM level 4 karena BOR ICU 99% dan BOR perawatan 59%. Nah, sudah turun kan? Iya. Menjadi tadi 8% sementara BOR ICU sisa 13%. Nah, sekarang ini pengucap menurut Pak Dani orang positif corona itu rata-rata hanya 5 mami. Padahal sebelumnya itu sampai 700 yang positif. Iya. Indikator-indikator inilah yang menyebabkan Makassar turun levelnya langsung ke level 2 tanpa level 3 lagi. Apa dampaknya itu pengucap? Apa maknanya itu? Bahwa akan dilakukan lagi pelonggaran-pelonggaran, ya kan? Iya, betul. Kalau yang kemarin itu kan PPKM pembatasan-pembatasan itu yang mungkin usaha kafe, warkop, makan buka tutup sampai jam 8 malam. Ada yang jam 10 malam. Mungkin nanti lebih diperpanjang, mungkin bisa sampai jam 12 malam pengucap kan? Iya, tahu. Dan dalam waktu dekat Pak Dani akan segera membuat kebijakan yang melonggarkan itu. Ya kan? Cuma belum dirilis, ya nanti kita tunggulah apa-apa kebijakannya itu. Memang dalam Inmendagri itu instruksi Menteri dalam negeri itu sudah ada aturan 14 poin aturan yang harus diikuti dan semuanya memang agak melonggarkan. Tetapi wali kota yang lebih paham tentang Kota Makassar ini bisa membuat aturan-aturan sendiri gitu kan. Nah, tentang misalkan yang kelonggaran-kelonggaran itu soal bioskop, soal masuk mall dan lain-lainnya. Betul. Nah, karena PPKM itu Makassar sudah level 2, makanya untuk penanganan corona di Makassar pengucap fokusnya Pemkot itu ke posko kontainer. Posko kontainer maksudnya begini pengucap. Posko kesehatan yang mungkin situ betul ada petugas-petugas kesehatan yang fungsinya itu tracing apa segala macam tuh. Tapi poskonya itu dari kontainer memang. Kontainer, yang cantik kita tahu. Iya, kontainer yang tempat angkang ke barang itu kapal pengecat tuh dicat warna putih, dilukisi di sampingnya Makassar Recovery. Di dalamnya itu ada kayak ruang perawatan di puskesmas begitu pengecat. Kebetulan saya pernah masuk itu di tempat dicat putih, ber-AC juga. Nah, menurut Pak Dani, posko kontainer yang akan segera beroperasi itu sebanyak berapa tadi itu? 1000 lebih. Sudah sekitar 75% nih. Yang jumlahnya itu 153 posko. 100, saya kira 1000. Pekan ini ditargetkan 153 posko kontainer Makassar Recovery di kelurahan sudah berfungsi. Jadi setiap kelurahan ada begini-begininya pengecat. Iya, tahu. Gitu.
Posko kontainer ini dijaga petugas kelurahan dan Satgas Makassar Recover. Satgas Makassar Recover ini kan sudah ada tenaga medisnya apa segala macam pengecat. Betul. Nah, selanjutnya ini yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya adalah kalau Makassar sudah PPKM level 2, kapan anak-anak sekolah? Betul. Dan itu pertanyaannya pengecat. Ini Iya. paling ditunggu ibu-ibu yang sudah stres anaknya di rumah. Iya. Ya kan? Nah, jawaban dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Makassar itu belum ada tanggal pasti gitu loh. Hanya sekedar kita sudah mempersiapkan dan akan segera gitu kan. Iya. Nah, di sidebar atau berita lain dari HL kita ini pengecat, kita akan mengambil muncul dengan judul WHO UNICEF minta Indonesia segera sekolah tatap muka. Itu. WHO ini kan lembaga PBB yang menangani bidang kemanusiaan ya. Dan UNICEF itu untuk anak-anak ya. Iya. Nah, kedua lembaga dunia ini mengatakan bahkan mendesak pemerintah Indonesia harus segera lakukan sekolah tatap muka kembali setelah 18 bulan libur. Ya tahu. Ini adalah libur terpanjang di dunia ini pengucat. Panjang di dunia ini. Menurut WHO, sekolah adalah tempat yang jauh lebih aman bagi anak-anak dibanding lingkungan luar sekolah. Betul sekali. Dan saya setuju itu pengucat. Iya. Kenapa? Di sekolah anak-anak itu takut sama gurunya. Betul. Apa dibilang gurunya, anak-anak tidak boleh begini, ditaati kan. Okay. Kalau di rumah anak-anak, lihatlah setiap sore, contohnya di perumahanku, setiap sore anak-anak main sama-sama, Iya. baku puluh-puluh si laga-laga, bahkan kadang minum di satu gelas daborongi. Itu kan lebih parah, bukan lagi jaga jarak itu namanya. Nah, di sekolah kan mungkin mereka tidak begitu. Iya. Mereka bisa mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan guru. Nah, jadi itu. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lain WHO sehingga mendesak Indonesia segera untuk memberlakukan sekolah tatap muka adalah sangat banyak memang dampak buruknya ini sekolah online pengucat. Memang. Nah, bukan hanya berdampak pada pembelajaran siswa, tapi juga pada kesehatan dan kesejahteraan di tahap perkembangan kritis anak yang dapat menimbulkan efek berjangka panjang pengucat. Iya. Anak-anak yang sekolah online dari rumah itu, pengucat, menghadapi risiko eksploitasi tambahan termasuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Iya tahu pengucat. Ini kan anak-anak kadang dikasih tugas lewat WA sama gurunya, tidak mengerti. Dikasih penjelasan sama ibunya, tidak mengerti juga. Dicubit misalnya. Untung kalau ibunya mengerti, kalau ibunya juga tidak mengerti. Dede. Pokoknya, dan kan yang kalau saya ini penilaian pribadi ke Poce yang membuat ibu-ibu ini keras pada anaknya kadang belajar online ini karena dia tidak mau anaknya sampai tidak tahu apa yang dijelaskan sama gurunya, karena jangan sampai gurunya menganggap ini mamanya ini tidak bisa ajar anaknya kan begitu. Menurut saya. Dampak lain ini pengeca dengan sekolah libur selama 18 bulan ini tambah banyak anak-anak kawin, dikasih kawin saya dan bapaknya. Iya tuh, ini menurut WHO ya lah. Nah, WHO maupun UNICEF juga menyoroti peningkatan pernikahan anak dan kekerasan anak yang menunjukkan tingkat kekhawatiran. Wah, mengkhawatirkan sekali penguca. Nah, secara pribadi kemudian saya penguca juga ingin mengatakan bahwa sekolah online inilah penyebab anak-anak kecanduan HP. Iya tuh penguca tuh. Untuk belajar online kan anak-anak harus dibelikan HP. Iya. Dipasangi wifi. Tuh? Ternyata belajarnya 1-2 jam selebihnya main game sampai malam penguca. Mana tidak kecanduan anak-anak. Mau dimarahi juga, menangis kayak apa segala macam. Kemarin saja satu hari wifi jaringan down tak? Mengamuk-ngamuk anak tidak bisa main game. Jadi ini penguca. Jadi saya setuju ya, sekolah harus segera diberlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rifa. Ya. Sudah terbuka kah? Apa itu? Super Bowl.
3. Iya. Tribuners. Kita kembali dengan Super Bowl. Ini besok ini Tribuners. Super Bowl akan menyajikan review pertandingan antara West Ham melawan Manchester United. Padahal mereka baru ketemu 3 hari yang lalu. Ketemu lagi. Kenapa bisa? Kalau kemarin di ajang Liga Inggris, besok itu bertanding di ajang Piala FA atau Carabao Cup. Piala Liga ini namanya disebutkan. Carabao Cup. Banyak deh. Jadi sudah ketemu 3 hari lalu, sekarang ketemu lagi, tapi pentas yang berbeda. Di pertandingan di Liga Inggris kemarin kan MU menang 2-1 di kandangnya West Ham. Yang saat itu West Ham ini tidak pernah kalah. Tiba-tiba MU lah yang kalahkan dia di kandangnya lagi. Sekarang tidak mau minta dikalah. Tapi ini ada nih pemain andalan Natong ini MU ini si Jesse Lingard ini kalau catat. Ini kan musim lalu kan dipinjamkan MU ke West Ham. Membawa West Ham bisa lolos sampai peringkat ke-6, artinya tampil di Europa League. Kemudian pindah lagi kembali ke MU, diambil tahu karena dipinjamkan. Sekalinya diambil lagi di MU, cetak gol lagi kandangnya West Ham lagi. Udah putar deh. Tapi ya jago mintong tahu. Tak putar-putar, tapi ini supporternya West Ham berterima kasih sekali sama nih pemain karena tidak pernahnya itu West Ham itu bisa sampai urutan ke-6 lolos ke Europa League. Musim ini dia bertanding di Europa League. Gara-gara ini pemain ini kemudian pulang nih ke kampungnya di MU. Mencetak gol lagi. Jadi Bali sih kanunya. Ya, supporter tidak. Berani tahu Bali sih tetap tahu meskipun kalah kemarin dia tetap memberi support. Berterima kasih. Dia karena pas cetak gol juga ini dia begini di kode. Dia mau merayakan tabe begini. Ya tahu tadi. Jesse Lingard. Ini sempat tahu disia-siakan sama Ole Gunnar Solskjaer ini akhirnya kan dipercaya lagi untuk tampil. Itu membawa keberuntungan. Betul. Ini pemain sayap ini lincah ini sebetulnya. Memang rugi kalau dibuang sama MU. Iya deh. MU sekarang kuat-kuat nih bersama dengan Liverpool sama Chelsea. Ini. Ini susunan pemainnya berbeda nih kau cari. Kan nggak terlalu kelihatan kan? Itu dia. Maksud tuh ya deh. Siapa? Inando. Hah? Inando Nai. Ini dia Inando Nai itu. Ronaldo. Nai. Dah ini Martial yang dikasih main. Antonio Martial. Kaca petong tahu atau 2 hari 3 hari main lagi. Kayak bukan Tong, robot tahu. Iya tahu. Harus lapis keduanya lagi. Ya ini makanya Juan Mata dikasih main, Martial dikasih main, Van de Beek dikasih main, Diego Dalot juga dikasih main. Tapi di belakang ini Eric Bailly ini yang dikasih main. Kiper cadangannya Tom Heaton juga dikasih main. Saya hitungkan Tribuners cadangannya MU yang main Tom Heaton, Eric Bailly, Diego Dalot, Van de Beek, ini Manjamatik sudah 5 memang Juan Mata, Martial, 7 8 pemain cadangan. Sancho, Lingard, sama Lindelof yang pemain reguler. Tapi kan tim-tim begini kan Tribuners pasti tidak ada bedanya antara cadangan bersaing terus, kompetisi terus untuk mendapatkan tempat tidak sembarang itu masuk di situ. Selengkapnya ulasannya ada di halaman Super Bowl Tribuners besok. Deh, jangan lupakan itu. Ada lagi? Tahu ini? Ya, ini dia. Kenapa tuh senggayanya begini? Memang begitu cara yang dia merayakan gol ini. Kita tahu namanya itu. Apa itu? Paulo Dybala. Itu dulu gitu. Ini topeng dia begini kayak perannya. Kalau cetak gol dia begitu anunya, spesialisnya. Itu deh. Iya, dan ini kan Serie A mulai lagi pertengahan pekan ini. Seperti hanya Liga Indonesia main tong jadi tengah pekan tuh.
dikejar. Mantap, nggak tahu. tayang. Paulo Dybala. Asalnya Argentina, teman Messi ini. Messi ngaran. Jadi tadi Super Bowl preview pertandingannya West Ham melawan MU. Ini Liga Italia nih di belakangnya. Iya, Spezia melawan Juventus. Juventus kemarin kan sempat seri ya. Dan sekarang ini lagi pertandingan. Terus besok agenda digital. Ada membumikan agama, bicara apalagi itu soal KUA, ya. Kemudian ada juga event ngobrol virtual bersama dengan Darmawan Dinasa. Ini yang ini tokoh muda peraih Kalpataru Gitu. sebagai perintis lingkungan. Itu yang dia punya rumah hijau Denasa yang di Bontonompo itu. Iya itu dia kan punya sawah luas. Ditanami pohon-pohon yang endemik yang tidak ada atau yang mulai punah. Kemudian dia bikin itu ekowisata di daerah itu kan. Ekowisata maksudnya bernilai ekonomi dan wisata. Dia buka untuk umum. Kadang anak sekolah di situ kunjungan bagaimana caranya menanam padi, bagaimana cara menangkap ikan. Panas kacau. Baru di situ ada lokasinya itu tuh bisa camping. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan itu. Cuma kan ini agak pandemi ini beberapa tahun terakhir ini ya, 1 tahun terakhir agak aneh. Tapi mulai lagi bisa tetap menggunakan protokol kesehatan. Kerennya tahu adik. Makanya kita akan coba undang di ngobrol virtual. Harusnya dari 2 minggu lalu setelah dia menerima Piala Kalpataru tuh. Perintis lingkungan ini. Cuma karena baru ada kesempatannya. Saya kan kalau sudah begitu kan sibuk gitu. Minggu lalu kita diundang, batal lagi karena ada tamunya, dia harus temani terus kan. Itu Darmawan Dinasa. Dan juga itu kan membumikan agama. Yes. Oke deh. Darmawan Dinasa dan 3 membumikan agama jam 4 lewat. Yes. Dash. Kakak Pian, apa kita nonton? Tidak nonton, kamarnya lagi saja. Apa? Ini nonton Markisa ini. Namanya ke Markisa kak. Jadi apa Mi itu? Kamu bahas di PSM Makassar. Ada di sertifikasi. Wih, bisa main? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan deh. Tetapi ya main tidak mainnya masih bagus di pertahanan PSM. Sebisanya main semua, tidak ada yang akumulasi kartu. Iya. Ada di Erwin Gutawa sama Asen Kepo. Dan kabar baiknya untuk PSM ini lagi on fire kita. Jelang lawan Persik Kediri hari Kamis. Sebaliknya lawannya ini skuad macam putih deh. Julukannya ini Macam putih. kelelahan. Iko dong. Kenapa bisa? Saya tidak tahu ini hanya taktik dari Bisa pelatihnya supaya PSM bisa tidak terlalu ini tahu persiapannya atau enggak, memang betul. Tapi memang sejauh ini klub-klub Liga 1 di 3 pertandingan ini kelihatan tidak terlalu maksimal secara fisik, sudah kelelahan. Dan begitu juga Persik, ada beberapa pemainnya karena bermain secara terus menerus capek nih. Iko dong. Ya, kalau ini benar adanya ya kita berharap PSM bisa memanfaatkan tuh situasi. Betul. Tapi jangan kau terpancing lah. Iya, asal jangan terpancing. Dan dilihat dari statistiknya memang baca biasa di halaman Tributan. Intinya secara statistik di 3 pertandingan ini PSM lebih unggul lah daripada Persik, apalagi PSM belum terkalahkan. Dan lawan-lawannya enggak gampang kemarin. Lawan-lawan hebat. Iya.
Begitu Tribuners. Dan soal serep tadi saya kembali lagi. Serep selesai di karantina gabung nih bersama tim di Bekasi karena main di Bekasi nanti. Iya. Dan satu pemain asing lainnya itu Bektur Talgat ada juga di Jakarta. Tapi karantina ya dia. Iya. Karantina. Ya, kita berharap lawan Persib nanti minimal lawan Persib lah. Ada semua kita bisa gitu. Iya. Full tim. Betul. Ya, terus berita lainnya di halaman PSM ada masih berita PON juga. Persiapan kontingen Sulsel khusus untuk atlet tinju. Semua ya atlet, tapi ini kita khususkan atlet tinju ini bakal dapat dijanjikan banyak bonus ini. Siapa janji? Banyak tahu ada pengusaha Makassar ini yang punya apa namanya ombak kafe ombak ya di Sali. Ini ada yang punya PT Patra Anugrah banyak. PT Marina Group. Ini bagus semua ini orang-orang kayanya Sulsel maksudnya untuk melihat atlet Sulsel, kontingen Sulsel berprestasi di PON Papua harus disupport. Iya. Minimal adalah sedikit toh kalau ini karena ya namanya olahraga atlet kan butuh juga ini support lebih. Iya tahu. Selain dari pemerintah tentunya. Iya. Gitu. Halaman PSM. Halaman kampus. Halaman Makassar mau dulu deh. Iya, Makassar mau. Stadion ini. Mana guys stadionnya? Ini agak berliku-liku dari permintaannya Pemkot untuk mengambil alih pembangunan ditolak sama Pemprov. Pak PLT Gubernur Pak Andi Sudirman minta hibakan saja 200 miliar kalau ada. Iya tahu. Kalau mau dijawab lagi sama Pak Wali Kota Pak Dani. Jangankan 200 miliar. Kalau ada lebih, kita lebihkan lagi kasih lagi pada tahu. Bahasanya begitu. Nah, kita ini kalau supporter bagaimana? Tetap supporter. Ada dibilang ada. Iya, bangun yang penting kan. Oke. Jangan Karitas Tonji itu siapa yang bantu di stadion atau? Iya, betul. Ya semoga lah segera dibangun. Iya. Stadion kasihan. Sama besok juga ada sidang lanjutan dugaan korupsinya Pak Gubernur nonaktif ini. Nurdin Abdullah. Biasanya itu sebelumnya sidangnya cuma sekali sepekan, hari Kamis. Nah, ini 2 kali nih sepekan. Iya. Jadi mulai Rabu sama Kamis. Agendanya itu pemeriksaan saksi. Iya. Akan ada 2 saksi wira swasta dihadirkan di 2 hari sidang itu. Oh. Ada namanya. Lengkap. Jadi baca bisa. Akan dihadirkan di persidangan. Oke. Kemudian kampus tahu? Kampus ini juga bagus dia ini. Berita prestasi nih dari Unhas Universitas Hasanuddin. Program studi Magister Administrasi Rumah Sakit. Ya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Mars, Prodi Mars FKM menerima predikat akreditasi unggulan. Unggul, akreditasi unggul. Bukan sekarang ABC. Unggul di akreditasi. Dan ini akreditasi unggul ini yang tertinggi. Kan? Dan menariknya cuma Prodi Marsnya Unhas satu-satunya se-Indonesia yang dapat ini akreditasi. Jago nadi. Bisa disebut Prodi Mars terbaik se-Indonesia. Yes. Oke deh Kak Pianda. Halo Kakak Ripe. Halo Kakak Ocha.
kita dengarin? Itu tadi tuh. Itu. Wih, banyak penonton lah. Wah, saya pengen nonton ulang ini Rano apa karena bilang tadi ini. Kasih bobo, men. Bobo. Bobo bukan bobo. Iya. Beda bobo Bobo. dengan bobo. Gitu. Bobo Megar gara-gara dia bilang viral ya. Oh, kasih makan ayam dengan jagung. Tidak tahu apa tiba-tiba langsung main bobo. Bahaya juga Rano ini kau Ica. Kenapa kata dia ini kau Ica? Enggak tahu. Kenapa Mau tahu kata kasih dia itu? Mau tahu kasih ucapan selamat live dengan saya Rano untuk buat Papi ulang tahunnya. Kenapa? Oh, ulang tahun Papi kah? Iya tahu. Oh, mudah-mudahan hadiahnya nanti menang lagi di hari Yes, betul. Hari Kawan Kamis Persik kan main Kediri lagi, toh? Iya. Masalahnya belum terbuka ini kau Ica ya. Iya deh. Iya, sambil kita nonton ini deh. Lucu nih Tribuner sini. Rano Karni. Rano Karno, Rano dengal deh. Masalah anak kau Ica. Itu kenapa kita di belakang begitu itu? Kasih makan ayam itu maksudnya. Bobo. Hah? Di live Facebook. Ya. Jadi kita nonton ini saja nih Kak Ica. Tahu kenapa komputer jadi lalat nih Kak Ica? Datang nih Rano. Internet kayak ini. Internet lambat toh. Untuk apa ini harus rajin Iya. sholat 5 waktu. Iya Sholat tahu. 5 waktu ini bagus tahu. Disuruh sih sholat 5 waktu juga. Kuda terbang ini, kuda terbang. Saya tidak tahu itu. Bagaimana menurutmu penampilannya Saiful? Jadi diputar ulang ini. Kan belum ditahu anak YouTube yang tadi tahu. Oh YouTube. Gara-gara ini nonton kelambai komputer. Hati kami dulu ini.